Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Jelang pilkada, polisi di Merauke gencar razia miras oplosan. Korem 174 Anim Tiwani anggap Merauke, siapkan 2.000 tentara untuk mengamankan pilkada. Minyak kita di Merauke, langka dan mahal. Korlantas Polri pertanggal 1 November memberlakukan kebijakan baru bagi warga yang ingin mendapatkan surat izin mengemudi untuk semua golongan SIM. Selain dokumen penting lainnya, kini warga harus menyertakan kartu BPJS Kesehatan sebagai bentuk keikutsertaan dalam program BPJS. Menurut Kasat Lantas Polres Merauke AKP Darwis, saat ini Polri memberikan sosialisasi kepada warga yang datang untuk mengurus SIM. Pengurusan surat izin mengemudi sesuai dengan petunjuk dari Korlantas mau berlaku mulai tanggal 1 November ya, sambil sosialisasi bahwa setiap pemohon SIM itu wajib melampirkan kartu BPJS. Nah, itu untuk berlaku untuk semua SIM, golongan SIM? Iya, betul. Untuk semua SIM termasuk perpanjangan. Perpanjangan ya. Nah, kalau seandainya warga tersebut belum masuk dalam program BPJS, seperti apa kira-kira tidak akan dilayani? Kami akan mengarahkan karena petugas dari BPS sendiri itu sementara ada di tempat kita untuk mensosialisasikan sambil mengarahkan pemohon apabila belum memiliki BPJS akan diarahkan untuk mengurus. Nah, BPJS ini kan ada kategorinya BPJS pribadi, kemudian ada keluarga. Nah, seperti itu bagaimana Pak Kasat untuk menunjukkan kartu BPJS itu? Intinya bagi kami yang penting ada kartunya. Kami tidak melihat dari itu BPJS keluarga atau pribadi, itu kami tidak melihat. Intinya ada kartu BPJS-nya, kami layani. Saat ini warga yang datang untuk mengurus SIM di Polres Merauke rata-rata 40 hingga 60 orang. Jika warga belum memiliki BPJS Kesehatan saat mendaftar atau memperpanjang SIM, selama masa uji coba mereka diminta untuk mengaktifkan BPJS Kesehatan melalui chat WhatsApp Pandawa atau aplikasi JKN di ponsel. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Papua di tahun 2024 telah menyalurkan beasiswa bagi 2.100 mahasiswa pendidikan tinggi yang tidak mampu. Bantuan beasiswa dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu lebih rendah dari tahun 2023 yang mencapai 3.500 mahasiswa. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa tersebut mendapatkan biaya hidup sebesar Rp2.300.000 per bulan. Sedangkan untuk uang SPP, pihak kementerian langsung mentransfer ke rekening perguruan tinggi. Sekitar 2.100 beasiswa baru yang kita dapatkan dari kementerian, sebenarnya dia turun. 3.000 lebih ya, 3.000 lebih tahun ini dia turun. Tetapi secara total beasiswa kita itu dia angka 13.000 untuk semua angkatan dari yang sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya begitu. Jadi totalnya itu sekitar itu 13.100-an beasiswa kuliah yang kita berikan, dan kita berikan biaya hidup, biaya kuliah ya, itu langsung dibayarkan ke perguruan tingginya. Sementara biaya hidupnya itu sekitar berapa per bulannya? 2,3 juta per bulan per mahasiswa begitu. Dan itu diberikan selama 8 semester sampai tamat. Jadi tidak sekali diberikan terus, tidak. Kita berikan dari semester awal sampai selesai begitu. Jadi begitu mereka masuk langsung
saya kasih kuota misalnya Swadiri saya berikan 20 misalnya, ya Pak Rektor yang tentukan siapa yang dapat begitu. Jadi dibagi-bagi berdasar proporsional ya, berdasarkan jumlah mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di tanah Papua, dan seluruh perguruan tinggi swasta syaratnya satu, berakreditasi. Jadi kita yang berakreditasi gitu. Jadi hanya program studi yang berakreditasi kita bagi begitu, kita berikan begitu. Itu jenisnya apa saja Pak beasiswanya? Prestasi kah? Oh tidak prestasi. Syaratnya itu orang tuanya dari golongan ekonomi lemah. Itu aja syaratnya. Lebih fokus ke situ. Ya, lebih fokus ke situ, dan dia bisa meningkatkan prestasi dengan beasiswa yang ada. Jadi kalau dia tidak meningkatkan prestasi ya kita pasti ya putuskan. Surel berharap pemerintah kabupaten kota di Bumi Cendrawasih dapat mengalokasikan dana otonomi khusus atau OTSUS untuk memberikan bantuan beasiswa pendidikan tinggi bagi mahasiswa orang asli Papua. Beasiswa tersebut sebagai salah satu upaya pemerataan kualitas pendidikan bagi anak-anak Papua sehingga dapat menghasilkan percepatan pembangunan sumber daya manusia yang unggul di wilayah setempat. Menurut data Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, jumlah mahasiswa yang telah mendapat beasiswa dari kementerian mencapai 13.760 orang. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.